Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melakukan presentasi yang berjudul Voice over Internet Protocol (VoIP). Kelemahan dan kekurangan VoIP adalah: 1. Kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. Merupakan efek dari konversi suara dengan bandwidth kecil, maka akan ada penurunan kualitas suara dibandingkan jaringan PSTN konvensional. Namun jika koneksi internet yang digunakan adalah koneksi internet pita atau lebar broadband seperti Telkom Speed, maka kualitas suara akan jernih, bahkan lebih jernih dari sambungan Telkom dan tidak terputus-putus. 2. Ada jeda maka berkomunikasi. Proses perubahan data menjadi suara. Jeda jaringan membuat adanya jeda dalam komunikasi dengan menggunakan VoIP, kecuali jika menggunakan koneksi bandwidth, lihat di poin atas. 3. Regulasi dari pemerintah RI membatasi penggunaan untuk disambung ke jaringan milik Telkom. Jika belum terhubung secara 24 jam ke internet, perlu janji untuk saling berhubung. 4. Jika memakai internet dan komputer di belakang NAT Network Address Translation, maka dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP tersebut berjalan. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. 5. Peralatan relatif mahal. Peralatan VoIP yang menghubungkan antara VoIP dengan PABX relatif berharga mahal. Diharapkan dengan makin populernya VoIP ini, maka harga peralatan tersebut juga mulai turun harganya. 6. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat stroke. Jika pemakaian VoIP semakin banyak, maka ada potensi jaringan data yang ada menjadi penuh jika tidak diatur dengan baik. Pengaturan bandwidth adalah perlu agar jaringan di perusahaan tidak menjadi jenuh akibat pemakaian VoIP. Penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. Keuntungan dan kelebihan VoIP. 1. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. 2. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Jika memungkinkan jaringan yang ada, bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah. 3. Tidak diperlukan tambahan biaya bulanan untuk menambah komunikasi suara. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Dengan majunya teknologi penggunaan bandwidth untuk VoIP sekarang ini menjadi sangat kecil. Teknik pemanfaatan data memungkinkan suara hanya membutuhkan sekitar 8 kbps bandwidth. 4. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Dengan adanya gateway, bentuk jaringan VoIP bisa disambungkan dengan PABX yang ada di kantor. Komunikasi antar kantor bisa menggunakan pesawat, telepon. Biasanya berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabung menjadi jaringan yang besar. Contoh di Indonesia adalah VoIP rakyat. 5. Variasi penggunaan peralatan yang ada, misal dari PC disambung ke telepon biasa, iPhone, handset. User Data Protocol UDP VoIP merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan dan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Real Time Transport Protocol RTP VoIP adalah RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termaksud di dalamnya streaming media seperti telepon, aplikasi video, telekonferensi, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. IP header VoIP adalah bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Link header VoIP biasanya tergantung pada media yang digunakan. PP 6B tipe.
Dari semua itu, data yang ditransmisikan POIP salah satunya adalah bagian header dari user data protokol, real time transport protokol, IP header, link header. B. Karakteristik POIP. Data yang ditransmisikan POIP salah satunya adalah bagian header, antara lain jelaskan latency, relati, remembered latency, induced latency, dan delay. Latency adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu perangkat dari meminta hak akses ke jaringan sampai mendapatkan hak akses itu. Latency berhubungan dengan fisikal jaringan dan karakteristik penyambungan dari media penyangkutannya seperti persinyalan, elektriknya, dan clock speed juga berhubungan dengan RTT selama ditransmisikan dari sumber ke tujuan melalui berbagai perubahan kecepatan transmisi. Remembered latency adalah ekspresi dari betapa banyak waktu yang dibutuhkan paket data untuk melakukan perjalanan dari suatu titik ke titik lainnya. Induced latency adalah delay yang terjadi akibat delay antrian pada peralatan jaringan, misal head node, cat router, delay proses pada end system, dan congestion lain jaringan antara sumber dan tujuan. Delay latency adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, congestion, atau jika waktu proses yang lama. Jelaskan propagation delay, packetization delay, processing delay, queuing delay. Propagation delay ini terjadi karena perambatan atau perjalanan paket IP di media transmisi ke alamat tujuan. Seperti contohnya, delay propagasi di dalam kabel akan memakan waktu 4-6 US per kilometernya. Packetization delay yang disebabkan oleh pengakumulasian bit sampel ke prim, seperti contohnya standar G7711 untuk payload 160 bit memakan waktu 20 ms. Processing delay adalah waktu untuk dibutuhkan oleh suatu perangkat jaringan untuk melihat rute pengubah header dan tugas switching lainnya. Queuing delay ini disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Umumnya delay ini sangat kecil, kurang lebih 100 microseconds. Jitter merupakan variasi delay yang terjadi akibat adanya selisih waktu atau interval antar kedatangan paket diterima. Untuk mengatasi jitter, maka paket data yang dikumpulkan dulu dalam jitter buffer selama waktu yang telah ditentukan sampai paket dapat diterima pada sisi penerima dengan urutan yang benar. Jitter buffer adalah delay akibat adanya buffer untuk mengatasi jitter. Selain itu, parameter lain yang mempengaruhi adalah quality of service (QoS) agar didapatkan hasil suara sama dengan menggunakan telepon tradisional PSTN. Paket loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Dapat terjadi karena congestion dan congestion pada jaringan, dan hal ini berpengaruh pada semua aplikasi karena retransmisi akan mengurangi efisiensi jaringan secara keseluruhan. Meskipun jumlah bandwidth cukup tersedia untuk aplikasi protokol standar POIP. Protokol yang digunakan pada POIP antara lain H323. H323 adalah sistem komunikasi multimedia yang paling banyak digunakan di seluruh paket switch dan jaringan IP karena merupakan standar protokol komunikasi multimedia tertua yang ditentukan oleh ITU. Session Initiation Protocol SIP adalah singkatan dari Session Initiation Protocol, yaitu suatu persinyalan protokol dan
dan pengontrolan layer aplikasi. Fungsi dari SIP adalah membangun atau mengakhiri suatu sesi multimedia. Media Gateway Control Protocol (MGCP). MGCP adalah protokol yang banyak digunakan untuk memberi sinyal dan mengendalikan protokol komunikasi yang diterapkan dalam sistem telekomunikasi POIP. MGCP berada di baris berikutnya untuk Simple Gateway Control Protocol. Internet Aesthetic Hangul (IAEC) adalah protokol komunikasi asli dari perangkat lunak pertukaran cabang pribadi Aesthetic (PBX) dan didukung oleh beberapa switches lainnya. Sistem PBX dan softphone ini digunakan untuk mengangkut sesi telepon POIP antara server dan ke perangkat terminal. Session Decryption Protocol (SDP). SDP adalah merupakan protokol yang mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi. Tujuan protokol SDP adalah untuk memberikan informasi alias media dalam satu sesi komunikasi agar penerima yang menerima informasi tersebut dapat berkomunikasi. Real Time Transport Protocol (RTP). RTP kadang-kadang jarang disebut sebagai RTTP, mendefinisikan format paket standar untuk memberikan audio atau video melalui jaringan IP. RTP digunakan secara luas dalam komunikasi dan hiburan sistem yang melibatkan media streaming seperti telepon, media yang telekonferensi, aplikasi, layanan televisi, dan berbasis web push-to-talk fitur. Kompresi data suara (CODOC). Saat ini ada beberapa COD pada POIP, antara lain 1. G711. Tipe COD ini bekerja dengan menyediakan dan mendekode sinyal audio. 2. G723.1 adalah codet audio untuk suara yang memanfaatkan audio suara dalam bingkai 30 ms. 3. G726 adalah standar codet ucapan itu TADPCM yang mencakup transmisi suara dengan kecepatan 16, 24, 32, dan 40 bits. 4. G728 adalah standar ITU untuk pengkodean ucapan yang beroperasi pada 16 bit atau detik. 5. G729 adalah algoritme konversi data audio bita sempit berbasis vocoder bebas Royal Time yang menggunakan panjang bingkai 10 milidetik. D. Arsitektur jaringan software. I. Peran player software antara lain transport plate, fungsi transportasi pesan atau message pada jaringan POIP seperti pengiriman pesan, pensinyalan dalam memanggil, membangun hubungan atau koneksi media dalam panggilan, atau menyediakan transportasi untuk media seperti suara atau voice. Transportasi planet juga menyediakan fungsi penyaluran pesan, persinyalan, dan media dari dan ke jaringan eksternal serta menyediakan pengaksesan langsung dari terminal penggunaan ke jaringan POIP. Call control atau signaling plane mengendalikan sebagian besar elemen dari jaringan POIP, khususnya transport plane yang bidang ini dalam melakukan fungsinya. Call control berdasarkan pesan persinyalan yang diterimanya dari transport plane untuk membangun dan membubarkan koneksi media pada jaringan POIP, yakni dengan mengontrol komponen-komponen pada transport plane. Service dan execution logic. Bidang ini menyediakan fungsi pengontrolan eksekusi logika, aplikasi atau layanan yang menyediakan dalam jaringan POIP. Pesan, permintaan fitur lainnya tersebut diperoleh dari proses komunikasi dengan call control atau signaling plane. Perangkat ini yang melakukan fungsi itu berupa
application service atau feature service. Manajemen plan menyediakan fungsi interaksi antara pengelola jaringan dengan melalui perangkat terminal dalam rangka memenuhi kebutuhan accounting kepada terminal endpoint MGCF lain atau layanan ASF. Peran entitas switch antara lain Media Gateway Control Function adalah suatu sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur Voice over Internet Protocol atau VoIP atau panggilan yang dilakukan melalui sambungan internet. Call Agent Routing CA dan Interworking Function IWF. CAF berfungsi pada saat MGCF menangani kontrol panggilan dan memeliharaan kondisi panggilan, sedangkan IWF berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi persinyalan dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Routing Function RF dan Function AF. RF menyediakan informasi routing panggilan menggunakan MGCF, sedangkan AF mengumpulkan informasi accounting panggilan untuk tujuan billing. Reciprocal Server Function (SPSF). Reciprocal Server Function (SPSF) kebanyakan implementasi dari RF dan AF adalah berupa Reciprocal Server. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan SPSF. Signaling Gateway Function (SGF) dan Access Gateway Signaling Function (AGSF). Application Server Function (ASF) merupakan entitas pengeksekusikan aplikasi. Media Server Function MSF. Peran utama MSF adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari ASF atau MGCF untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Media Gateway Function (SCF) sebuah sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur Voice over Internet Protocol atau VoIP atau panggilan yang digunakan melalui sambungan internet. Service Protocol Function SCF fungsinya sebagai pengontrol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.